Kalau kita buka polling nih di detik ini ya. Yang Aplikasi mana yang sering dibuka oleh anak-anak youth? Tinder, WeChat, atau Bible? ya oke. Aku selalu satu kali resah. Keresahan tuh gini. Orang rohani sama orang komedian lebih gampang mana yang gak tersinggung. Bahkan kalau pemikiran ekstrim saya, kalau ada nyolong di gereja, loh kita kan doa buat jiwa-jiwa datang. Kebetulan yang datang maling nih. Susah loh bawa orang. Iya. Sorry, kau penyintas AIDS. Kau penyintas. Penyakitmu tuh Inggris semua, soalnya gue lupa mulu. Bipolar, Bipolar, apa lagi? skizofrenia, ya, Satu lagi apa? BPD, BPD. AIDS, AIDS, pneumonia, pneumonia. TB paru. Banyak ini koleksinya jadi penyakit-penyakit ya koleksinya ya. Untung masih hidup. Puji Tuhan ya. Nyawa serep kan. Sama kayak. Iya nih. Nah sekarang kan juga melihat juga kehadiran seorang pendeta, pastor gitu kan juga nggak gampang ya. Iya. Memposisikan dirinya ya tadi dia punya Benar. punya ilmu baru ya. Betul. Tersinggung itu harus di Iya. Oke, gue mau nanya nih. Misalnya nih, Oh balik jadi host ini. iya kan. Gimana? Lo di satu tempat nih, Iya. bukan di sini. Kalau saya kan udah kenal semua, udah openg semua. Tempat baru, Iya. di mana lo harus berinteraksi. Iya. Nah, di momen itu, lo akan open status gak? Iya. 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 Gue open status karena gue udah open kan. Aha. Udah open. Bahkan gue kalau diundang gereja pasti gue mulai dengan kesaksian hidup gue dulu gitu. Karena gue udah open. Oke, Ya. pertanyaan kedua. Iya. Nah kan berarti lo ngerasa, nah kira-kira sebagian besar orang yang menurut lo punya struggle yang sama. Iya. Ya dengan ARV tiap hari, dengan TB, dengan ini apa semua. Kira-kira ketika mereka join, mereka akan merdeka terbuka gak? Nah ini waktu itu gue pernah ngomong juga ke Kang Risa waktu itu di podcast itu ya. Hampir setiap kali gue diundang khotbah di gereja gitu pasti ada aja 1-2 orang yang tiba-tiba datang ke gue. Tiba-tiba dia ngomong, ini salah satunya ya, satunya. Gue lagi habis khotbah di sebuah komsel gitu di dari Jakarta Utara. Habis itu ada satu cowok datang, dia bilang berapa hari yang lalu gue baru terdiagnosa HIV AIDS juga gitu. Tapi dia bingung mesti ngomong ke siapa, dia malu, dia hancur. Pas dia dengar gue, dia akhirnya datang ke gue. Cuman dia nggak open, dia belum open. Cuman seenggaknya dia punya someone to talk to gitu. Bisa ngomong dengan seseorang gitu. Jadi seenggaknya kisah hidup kita tuh bisa memberikan kelegaan menarik, lah ya. Itu menarik. Jadi gini. Kenapa lo nanya itu? Iya karena itu krusial banget. Karena menurutku ya, karena aku banyak ngedampingin juga. Kalau dulu cuma sampai hepsi aja. Karena belum zamannya HIV. Tempat mana yang membuat orang aman tuh bisa secure untuk open status? Hampir nggak ada. Kecuali dari kitanya. Bodoh amat dengan lo, kita udah merdeka. Tapi kalau belum, gitu. Apakah di rumah mereka akan terbuka? Apakah di gereja mereka akan terbuka? Langsung jadi musuh masyarakat itu. Nah, kan? Nah akhirnya sama kayak misalnya kasus hamil di luar nikah. Gay atau lesbi atau apa. Apakah tempat pelayanan itu menjadi safe space? Ternyata kan enggak. Itu kan PR parah. Mereka mau kemana lagi? Betul. Mereka mau kemana lagi tempat ini lagi? Justru harusnya gereja menjadi safety net mereka. Yang dimana mereka datang bisa come as you are gitu. Iya kan, mereka datang gak bakal dihakimi gitu. Dan itu tugas sih. Dan ini yang menarik nih, kalau menurut gue ya Kang, dengan adanya podcast ini, berarti teman-teman yang punya problem paling tidak dengan diagnosa HIV, bisa direct langsung. Betul, iya jelas. Ya kan? Meskipun belum bisa terbuka di gereja, di komsel, paling enggak salah satu cara Tuhan menjangkau dirimu adalah diperlihatkanlah podcast ini, ya kan? Dan ada dirimu juga, sehingga mungkin bisa menjadi sebuah langkah awal untuk sama-sama berjuang dan jadi blessing buat orang lain. Betul. Nggak terpuruk, akhirnya play victim, akhirnya menyalahkan keadaan. Betul, apalagi nyalahin Tuhan gitu kan. Apalagi nyalahin Tuhan. Nah, ini soal salah-salahan nih.
teman-teman gue gitu ya, pendeta-pendeta banyak berbicara soal fatherless. Ya, fatherless. Ya gue gini karena fatherless. Gue kayak gini karena mak gue digebukin sama bapak gue. Gue begini karena bapak gue ceraiin mak gue. Itu tuh bener atau enggak sih? Ya, aku ngomong kenyataannya ya. Kenyataan pada akhirnya semua orang akan fatherless. Karena semua orang akan ditinggalkan bapaknya dengan cara baik atau enggak. Semua orang karena suatu saat bapaknya pasti meninggal. Itu cuma mimpi siang bolong, bapak yang baik, iya. Tunggu aja 50 tahun lagi, bapakmu enggak ada. Dan kamu akan fight sendiri, kamu akan telan itu rasa sendiri, rasa sepi. Kalau kamu nggak bisa build pada akhirnya ya, saya nggak bilang pada awal ya, karena aku punya campaign soal ayah hadir. Tapi pada akhirnya, seorang bapak akan ninggalin anaknya. Pada akhirnya semua orang tidak boleh jadi gelandangan-gelandangan untuk mencari bapak. Belum tentu semua orang mau jadi bapak kita. Kalaupun mau, misalnya anaknya sakit terus kita sakit, jadi pilih anaknya lah. Begitu. Nah makanya pada akhirnya fatherless ini nggak bisa hanya disuarakan dengan sebuah isu aja. Ya sama kayak tsunami ya, kita nggak punya tempat daruratnya, kita nggak punya uangnya, kita nggak punya volunteernya gitu. Nah sekarang kan orang melempar isu nomor 3 terbesar di dunia, Indonesia. Tapi ya gitu-gitu doang, habis itu jadi isu, malah orang bisa pansos di dalam konten itu kan. Iya benar, kata Indonesia negara ketiga yang Ketiga fatherless. terbesar di dunia. Yang fatherless. Fatherless, iya. Fatherless country. Kau ngelihatnya seperti apa di akar rumput? Iya, karena kita menghadap, gini penyelesaiannya. Yang kita hadapi masalah fatherless ini culture. Budaya lagi. Budaya. Anak-anak suruh beli mainan. Ya tentulah baby-babyan yang milih perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki mah perang-perangan gitu. Nah sehingga banyak cowok-cowok nih ketika udah gede berpikir ngurus anak masa urusan gua. Masa megang baby gua gitu. Kalaupun dia megang nanti mertuanya marah gitu. Makanya kan lagu-lagu daerah sekarang lebih banyak menghargai ibu dibanding bapak. Gitu. Memang yang terbentur adalah culture-nya. Nah sehingga kita bawa bapak nih kan kebetulan cowok semua. Kadang-kadang bukan gak mau, referensi kita terbatas gitu. Gitu kita terus udah gitu bawa bapak kita nih, bawa bapak didikan Belanda terakhir lagi yang angkat alis udah harus tahu tuh maunya apa tuh. Betul. Sehingga referensi kita sekarang, sedangkan sekarang anak-anak milenial begini, ya jadi kayak kan orang bilang sekarang generasi strawberry nih. Nah kalau kita nih kata orang kayak duren gitu, keras dalamnya. Nah masalahnya Kang, sekarang semua ditaruh di satu kardus. Bingung kan, di blend gimana caranya, saling melukai yang ada gitu loh. Makanya harusnya penguraiannya dari akar rumput dan mulai dari culture. Saya memilih fokus bimbingan pranikah, salah satu tahap pencegahannya gitu, yang sangat serius sehingga kita nggak cuma menciptakan isu, lalu kita menciptakan beberapa kisi-kisi yang sederhana lah sebagai dan pada akhirnya semua orang harus tahu bahwa fatherless itu adalah milik semua orang. At the end of the day gitu ya. Iya. Betul. Makanya buat saya every family is broken, pada akhirnya semua akan mengalami dengan versi dan bobot masing-masing sehingga bahu ini kuat, nggak cengeng kita gitu. Jadi pada ujungnya kita harus bersiap untuk menjadi sonship. Iya. Karena Yesus sendiri adalah son. Iya. Bagaimana Yesus bersikap, Eli lama sabahtani. Iya. Dan dia tetap move on, dia tetap walaupun ngerasa Bapak kau meninggalkan aku, dia tetap accomplish apa yang ditugaskan Bapak, nggak ngeluh, nggak komplain, nggak nyalahin keadaan. Betul. Karena di satu sisi yang aku lihat itu dengan isu fatherless itu sepertinya ada jalan keluar gitu. Iya, begini tuh gara-gara lu. Jadi jangan jangan melakukan sesuatu dengan menyalahkan keadaan fatherless tadi itu ya. Karena itu pasti. Karena at the end of the day semuanya bakal fatherless. Semua tadi waktu dia ngomong gitu gue kaget. Iya. Tapi bener juga bapak gue udah gak ada. Kepikiran kita ya. Semua kan dengan caranya masing-masing dan semua kan yatim pada waktunya udah. Betul. Jangan cengeng aja, karena ya kalau cengeng jangan lama-lama karena nggak bisa, itu realitanya. Lu mesti telan tuh keadaan.
Paham. Suka nggak suka, semua kan. Itu aku siapkan ke anakku juga bahwa suatu saat dia harus punya semangat tempur ketika bapaknya udah nggak ada. Mumpung bapaknya ada, ya kasih yang terbaik sehingga dia siap menghadapi pertarungan-pertarungan hidup. Waktu bapaknya udah nggak ada. Wow. Gimana ya? Menarik ya. Daging banget ya. Tapi kalau kan Yeri ini dulu kan mantan narkoba juga ya. Tapi boleh tahu nggak datang dari keluarga yang kayak fatherless, broken home atau gimana? Ini generasi duran. Generasi duran. Lu nggak tahu bokapnya? Tahu, cuman kan maksudnya nggak tahu. Tapi lu nggak. Gue ini pecinta bola loh. Pecinta bola garis keras, tahu lah, nggak tahu legenda sepak bola Indonesia gitu kan. Jadi pengen tahu yang inside. Iya maksudnya kayak apakah dari broken home atau karena kan kebanyakan gini, teman gue tuh ada juga nih sesama pengguna narkoba. Dia pakai narkoba dengan yang tadi itu alasannya karena broken home, udah cerai bokapnya. Cuman kalau dari gue pribadi, dari aku pribadi nih, Kang Pastor Riza, aku pakai narkoba tapi kan bukan dari broken home. Jadi broken home atau fatherless situation itu tidak menjamin anaknya itu akan terjerumus ke pergaulan yang buruk gitu kan. Nah itu gimana menurut? Ini menarik nih, karena kalau gue tuh bukan fatherless. Nah berarti? Jadi bokap gue tuh sayang, dia cuma kebetulan saat itu harus melatih bola. Dan yang dia latih itu bukan klub yang ada di kota. Jadi dia harus ada di luar kota. Gak apa-apa, tapi tiba-tiba ketika krisis besar terjadi, kebetulan dia tidak ada di situ. Tidak hadir. Iya, jadi ditawarin narkoba sama tukang jualan sekolah. Dia tahu bapaknya gak ada. Dia tahu nih, kan lu ngerti kan kalau dari narkoba. Ini ditawarin 20 kali pasti tolak dalam nama Yesus. Ke 50 kali belum tentu. Lagi gratis dulu gitu kan. Gua konsisten terus belum tentu, ke 70 kali belum tentu. Nah disitulah makanya ini pemikirannya gini. Gua mengasihi anak 10, anak mendapatkan kasih sayang 10. Terciptalah sebuah relasi kasih sayang yang baik. Tahu-tahu di luar rumah ada yang menyayangi 50. Langsung masalah. Betul. Langsung didefinisikan sebagai fatherless. Padahal faktor luarnya yang kita perlu hitung. Dengan ada gerakan-gerakan sistematis terorganisir kan gitu kan. Iya betul. Dan semua tahu, ini mah gampang lah. Cupu lah gitu. Nah makanya itu yang jadi PR kehadiran Ayah tuh sebenarnya bukan cuma broken home. Jadi bapak yang gini, lo mau ngapa-ngapain anak gua, hadapin dulu bapaknya. Lo gak akan dapat anak gua kalau lo belum ngelangkain Mahet. Nah itu semangat itunya tuh lebih dibutuhkan. Berarti fatherless atau broken home itu tidak bisa dijadikan patokan anaknya bakal terjerumus. Itu balik lagi ke pilihan anaknya masing-masing, pribadi masing-masing juga gitu ya. Dan agresifnya orang sekitar, karena dulu kan waktu aku jadi bandar kan kalau misalnya ini nggak mau nih, udah janjian ketemu, gue rejeng rame-rame, gue suntikin sendiri, mau juga akhirnya. Pertama 2 kali 3 kali disuntikin, keempat udah nyuntik sendiri, udah closing. Nah makanya banyak faktor. Gitu. Bukan sekedar fatherless aja. Apalagi masalah drugs kan, masalah industri prostitusi, industri bla 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 yang lain yang PR. PR kita juga soal AI juga. Ya, aku ngomongin ini karena aku nanti 2030 udah 65. Jadi kayaknya jadi gitu ya. Mereka nanti yang akan berhadapan dengan artificial intelligence, bagaimana gereja, bagaimana karir yang konon AI itu bisa jadi sahabat, bisa jadi guru yang baik, bisa jadi konselor. Jadi bayangin nggak teman-teman, nanti tuh nggak ada pelayanan konselor karena tinggal ke website. Guru tinggal ke website. Dosen teologi saya mau butuh khotbah apa tinggal ke website. Jadi teman-teman harus mikirin loh. Nanti karena pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu akan digantikan oleh robot. Tidak lagi aku cuma menyampaikan ya itu mungkin untuk anak cucuku yang harus kupikirkan. Gimana menurut kalian yang nanti kalian yang akan berhadapan. Jadi nggak ada motivator tuh nanti. Ketika butuh motivasi tinggal ke website, cetik. Udah kita kehilangan lapangan. Semua digantikan dengan AI ya.
Iya. Dan mau nggak mau ya harus perkembangan zaman harus diikuti nggak sih? Iya kan? Kayak yang penting kita bisa menyingkapinya dengan hikmat, haleluya. Iya kan? Apa yang masih dalam lingkup benar menurut firman Tuhan, haleluya lagi. Iya kan? Gitu sih, ya kan? Ya, tapi mau nggak mau perkembangan zaman harus diikuti. Ya bro ya? Ya, kalau aku sih gimana? Ya mungkin agak unpopuler ya. Makin ke depan itu keliaran itu juga jadi penting. Keliaran. Coba. Jangan harus ini kalimatnya harus bersayap nih. Ya, jadi keliaran kan ya sudah pasti negatif lah. Ya, keliaran dalam konotasi karena mungkin bahasa Indonesia nggak punya referensi lain gitu bahwa nggak selalu harus diikutin. Iya, gitu. Jelas. Gitu. Nggak ketika kemudahan ada tetap otoritasnya di kita. Mau. Nah, kenapa saya bilang keliaran? Nanti ketika kita memutuskan sesuatu yang berbeda, pasti akan dicap sebagai sesuatu yang liar karena tidak dalam sistem. Misalnya, hari ini kan leader diakui ketika ada dalam struktural. Kalau kita nggak ada dalam struktural, kita tidak ada dalam leader. Sedangkan Firman bilang leader itu identitas. Nah, sehingga saat ini apa yang terjadi? Leader mimpin sistem atau sistem yang memimpin leader. Gitu. Nah, akhirnya kan jadi sebuah keliaran ketika kita memutuskan merdeka secara pemimpin sekalipun kita tidak dalam struktural. Iya kan? Jadi saya misalnya tidak jadi pemimpin leader, tapi saya percaya bahwa saya ini seorang leader. Dan identitas itu yang akan menentukan bukan sistem yang dibangun. Karena kan sebenarnya sistem itu didesain untuk mematikan keputusan kita. Untuk mematikan daya tahan kita terhadap intelektual kita, terhadap referensi kita tuh semua akan. Nah, makanya saya memberi ruang, termasuk ruang gagal buat banyak orang untuk melatih itu, sehingga mereka nanti punya kemampuan untuk memilih, sekalipun pilihannya nggak ada. Kan? Ya memilih untuk diam juga itu sebuah pilihan, tapi ada sebuah kemerdekaan, gitu loh. Kayak sekarang nih misalnya, nggak apa-apa ya aku ini, sekarang kan terframing besar pasti benar. Itu kan terframing, makanya semua orang mengejar kebesaran, semua orang pansos. Karena orang, apa sih yang membuat orang tuh mengejar kebesaran? Ya semua orang normal gitu, enggak. Karena ada banyak orang mempercayai kebenaran mutlak diletakkan di kebesaran. Padahal kan itu asumsi. Sehingga ada orang-orang yang keren, ngerasa ya gue cadangan doang nih, gue enggak ini. Nah padahal itu kan asumsi juga. Nah sehingga kita tidak ter-abuse dengan tsunami fakta ini, sehingga waktu kita tidak terframing oleh itu, kita merdeka. Contoh, kan sering orang bilang gini, Shalom seberapapun kita berada, loh kok dikit kayak dosa. Itu kan indikasinya mulai ke arah situ. Iya kan? Betul. Dikit kayak dosa, kayak waduh kita tuh udah bertahun-tahun memang dibangun kayak gitu. Bahwa ayo dong. Apalagi menggunakan ayat ini ya, kalau misalnya lagi komsel jumlahnya dikit, ya 2-3 orang berkumpul dalam Tuhan hadir. Atau sekedar ayat penghiburan aja udah itu. Atau menghayal, kasih salam 1.000 kananmu. Itu menghayal tuh kayak dilusi. Kirimu. Tapi kan orang terframing di situ. Dulu aku jabanin Kang. Patokannya itu. Ya aku punya skill. Pergi aja ke pinggir rel. Woi ngumpul lo semua. Nih makanan nih. Ya pokoknya kalau dibilang angkat tangan, lo angkat tangan. Siap. Kalau bilang amin ya siap. Jumlah orang tepuk tangan, dapat penghargaan saya. Pembawa jiwa terbanyak. Akhirnya di situ. Nah makanya di mana kemerdekaan itu? Ada di dalam kebenaran yang mungkin sekarang gak terlalu nih irisannya. Tapi nanti akan sangat kuat irisannya. Kebenaran ada dalam struktural, ada dalam sebuah sistem yang gak bisa diganggu gugat. Gitu sih Kang. Wow. Besar belum tentu benar. Tapi banyak yang gak setuju sih. Tapi ya gak apa-apa lah, itu kan namanya opini saya. Aku sih setuju aja karena mungkin aja ya hari ini belum sepenuhnya benar karena kita gak ngerti. Yeri pasti ngomong seperti ini karena betul-betul ngerti bahwa memang keadaannya seperti ini. Jadi
bagi teman-teman tadi kita sudah ngomong soal keliaran, kita ngomong soal AI, bagaimana nanti akan terjadi tsunami yang tiba-tiba orang tuh lebih pandai, lebih cerdas. Katanya Einstein itu 160 IQ-nya, AI itu di atasnya. Jadi kalau kita mau mengalahkan AI kita harus menjadi 170. Tapi pasti kita bisa. Lu tahu kenapa? Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Siap. AI nggak punya. Siap. Harga mati itu. Iya dong. Iya dong. Bener. Iya dong. AI nggak punya Roh Kudus. AI punya otak. Betul. AI punya IQ. Nggak punya otak juga sih ya. Punya program lah ya. Punya program. Programnya kan dibikin pakai otak. Setuju. Tapi mereka kan nggak punya Roh Kudus. Jadi aku sih masih tetap bersemangat dengan apa yang akan terjadi mendatang karena kita punya Roh Kudus. Senang hari ini Yeri ada di mulai dari nol. Thank you Emmanuel. Sama-sama. Senang banget bisa sharing dan aku yakin kita framingkan dunia ketika kalian bisa like and share daripada konten ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.